Informasi kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nama Jepang. Nama Jepang berasal dari dua karakter dalam bahasa Jepang, Nichi atau Hi, yang berarti matahari, dan Hon atau Pon, yang berarti asli atau utama. Jadi secara harfiah, Jepang disebut sebagai Nihon atau Nippon, yang dapat diterjemahkan sebagai asal matahari atau negara matahari terbit. Asal-usul nama ini dapat ditelusuri di penggunaan dalam teks-teks kuno seperti Kojiki dan Nihon Shoki, dua karya sastra klasik Jepang yang ditulis pada abad ke-8. Dalam kedua karya ini, istilah Nihon atau Nippon digunakan untuk merujuk pada kepulauan tersebut. Penamaan ini mencerminkan posisi geografis Jepang di timur daratan Asia, menyebabkan matahari terbit lebih awal di Jepang dibandingkan dengan sebagian besar daratan utama Asia. Penggunaan istilah Nihon atau Nippon telah menjadi nama resmi negara ini dalam bahasa Jepang dan digunakan secara luas di tingkat internasional. Selain itu, dalam beberapa bahasa di dunia, nama Jepang atau sejenisnya digunakan untuk merujuk pada negara ini. Asal-usul istilah Jepang sendiri tidak sepenuhnya jelas, tetapi diyakini berasal dari kata Jepang kuno, Jipangu, yang mungkin berasal dari kata bahasa Tionghoa yang merujuk pada negara yang dihiasi emas. Sejak perkembangannya nama Jepang atau Nihon, negara ini telah mengalami berbagai perubahan sejarah dan budaya yang mencangkup periode feodal, modernisasi di era Meiji, partisipasi dalam dunia perang, dan pembangunan ekonomi pasca perang yang luar biasa. Sejarah Jepang mencerminkan transformasi yang kompleks dari sebuah negara feodal menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia pada abad ke-20 dan ke-21. Pada awal sejarah Jepang, pulau-pulau ini dihuni oleh kelompok etnis yang dikenal sebagai Ainu. Namun dengan masuknya imigran dari daratan Asia, terutama dari benua Asia, budaya dan bahasa Jepang berkembang. Pada periode Kofun abad ke-3 hingga ke-8, muncul struktur sosial yang lebih terorganisir dan muncul pula sistem tulisan yang berasal dari Tiongkok. Jepang mengalami periode Heian 794 sampai 1185 yang melihat perkembangan sastra dan seni, termasuk Genji Monogatari yang dianggap sebagai novel tertua di dunia. Periode berikutnya adalah periode Kamakura 1185 sampai 1333 dan Muromachi 1336 sampai 1573 yang menandai perubahan kelas samurai dan munculnya budaya Zen. Pada abad ke-16, Jepang mengalami periode Songoku yang penuh konflik, dan pada akhirnya Tokugawa Ieyasu berhasil menyatukan Jepang di bawah pemerintahan keluarga Tokugawa pada awal periode Edo 1603 sampai 1868. Selama periode Edo, Jepang mengalami periode perdamaian relatif dan masyarakatnya mengalami perkembangan dalam seni, budaya, dan ekonomi. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang terbuka terhadap dunia setelah berabad-abad kebijakan isolasinya Sakoku pada era Meiji 1868 sampai 1912. Jepang mengalami transformasi yang signifikan menuju modernisasi, industrialisasi, dan modernisasi pemerintahan yang disebut sebagai restorasi Meiji. Abad ke-20 menyaksikan Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, mengalami kekalahan dan kemudian mendapatkan rekonstruksi dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam periode pasca perang. Jepang berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada era kontemporer, Jepang tetap menjadi pemain kunci dalam ekonomi global, teknologi tinggi, dan budaya populer. Meskipun dihadapkan dengan tantangan seperti penuaan populasi dan masalah ekonomi, Jepang terus mencari cara untuk mempertahankan dan memperbarui warisan sejarahnya sambil menavigasi tantangan global dan domestik yang kompleks.
Dalam era kontemporer, Jepang terus mengalami perubahan signifikan di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dan perkembangan dalam sejarah Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Rekonstruksi dan pemulihan 1945 sampai 1952. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu, terutama oleh Amerika Serikat. Proses rekonstruksi dimulai dan Jepang mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1947 yang menghapus kekaisaran, mendemilitarisasi negara dan menegakkan hak asasi manusia. Ekonomi pasca perang 1950-an sampai 1960-an. Jepang mengalami keajaiban ekonomi yang luar biasa pada periode ini. Dengan fokus pada produksi barang konsumen dan teknologi, ekonomi Jepang tumbuh pesat. Perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Sony menjadi perwakilan dari kemajuan industri Jepang. Olimpiade Tokyo 1964. Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 1964 yang memberikan kesan dunia tentang kemajuan teknologi dan modernisasi Jepang. Ini juga menjadi simbol pemulihan dan kembalinya Jepang ke panggung internasional. Era bubble ekonomi 1980-an. Jepang memasuki era ekonomi gelembung pada tahun 1980-an di mana pasar saham dan harga tanah melonjak tinggi. Namun gelembung ini meledak pada awal tahun 1990-an. Menyebabkan periode lamanya stagnasi ekonomi yang dikenal sebagai The Lost Decade. Abenomic dan reformasi 2010-an. Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, memimpin upaya reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Abenomics. Pada awal tahun 2010, ini melibatkan kebijakan stimulus fiskal, reformasi moneter, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade musim panas Tokyo yang awalnya dijadwalkan pada tahun 2020 ditunda hingga tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Ini menjadi sorotan global dan menarik perhatian pada kapasitas Jepang untuk menyelenggarakan acara internasional di tengah tantangan kesehatan global. Jepang terus berinovasi dalam teknologi, seni, budaya populer, meskipun menghadapi beberapa tantangan termasuk penurunan populasi dan masalah demografis. Jepang terus beradaptasi dan mencari solusi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan posisinya di panggung internasional. Itulah sedikit informasi tentang asal-usul nama Jepang dan keadaan yang terjadi di negara Jepang pada saat itu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.